Selamat datang di kanal HR SBK. Hari ini kami akan membawakan sebuah kisah yang akan menguji batas moral dan kewarasan. Kisah ini adalah tentang kesepian yang menyesatkan, hasrat yang terlarang, dan kehancuran yang tak terhindarkan. Kisah ini mengajarkan kita tentang bahaya dari api yang tak seharusnya menyala. Tanpa sengaja pandanganku tertuju pada keponakanku, dan seketika aku terpikat. Aku mengajaknya bermain di kamar atas. Tak disangka, ia begitu mahir hingga aku merasa muda kembali. Aku Laras, wanita 39 tahun, seorang janda. Tinggal bersama kakakku, Ratna, yang sudah berkeluarga dan memiliki anak bernama Doni, pemuda 24 tahun. Dari sanalah kisahku bermula. Pagi itu, sinar mentari menyelinap melalui celah gorden kamar kecil, tempat Laras terbangun. Usia 39 tahun seharusnya menjadi simbol kemapanan. Namun, bagi Laras, angka itu mengingatkannya pada luka masa lalu yang ingin ia kubur. Ia bangkit dari kasur sederhana di kamar tamu rumah kakaknya, Ratna. Lalu menatap bayangannya di cermin. Garis halus di sudut mata tak bisa menyembunyikan pesonanya yang masih memikat. Kulit kencang, tubuh terawat dengan lekuk pinggang ramping, dada penuh, dan pinggul padat hasil disiplin olahraga dan pola makan. Laras adalah wanita matang yang tetap menarik, magnet bagi siapa saja. Namun di balik senyum pura-puranya tersimpan duka mendalam. Laras adalah janda bukan karena kematian, melainkan pengkhianatan suami yang gemar berselingkuh dan berbohong. Ia pernah bertahan menelan kepahitan demi harapan perubahan, tapi akhirnya memilih bercerai. Keputusan itu menguras harta dan kemandiriannya. Rumah terjual, tabungan habis, hingga ia terpaksa tinggal sementara di rumah Ratna. Kakaknya yang pengertian, kakak iparnya, Budi yang ramah, dan keponakannya, seorang pemuda 24 tahun, yang dulu ia asuh saat balita kini telah tumbuh menjadi lelaki gagah, dengan senyum menawan mewarisi ketampanan ayahnya, dan kelembutan mata ibunya. Setiap pagi sebelum Ratna dan Budi berangkat kerja dan Doni berangkat ke kampusnya atau kesibukannya yang lain, mereka akan sarapan bersama. Laras selalu berusaha membantu. Ratna menyiapkan sarapan sekadar untuk mengurangi rasa tidak enaknya karena menumpang. Obrolan ringan mengalir tentang pekerjaan Budi, kuliah Doni, atau gosip-gosip ringan antar tetangga yang diceritakan Ratna. Laras lebih banyak menjadi pendengar, sesekali menimpali dengan senyuman atau komentar singkat. Ia belum sepenuhnya bisa lepas dari bayang-bayang masa lalunya meski dikelilingi kehangatan keluarga kakaknya. Malam-malam, Laras seringkali diisi dengan lamunan panjang. Kamar tamu yang ia tempati terasa begitu dingin dan sunyi. Status janda dan usia yang tak lagi muda seringkali membuatnya merasa terasing, terutama ketika melihat kemesraan Ratna dan Budi, atau mendengar cerita Doni tentang teman-teman wanitanya. Ada kerinduan akan sentuhan, akan kehangatan dekapan seorang pria, akan bisikan mesra yang dulu pernah ia rasakan sebelum pengkhianatan itu merenggut semuanya. Ia sudah cukup lama hidup tanpa belayan, tanpa gairah yang membuncah. Perceraiannya membuatnya seolah mati rasa. Namun kini, seiring berjalannya waktu dan sedikit ketenangan yang ia dapatkan di rumah kakaknya, rasa sepi itu kian menyiksa, membangkitkan kembali naluri kewanitaannya yang sempat terpendam. Ia mencoba menepisnya, menganggapnya sebagai bisikan setan yang harus dilawan. Ia harus kuat. Ia harus menjaga nama baik keluarga yang telah memberinya tempat bernaung. Ia harus fokus mencari pekerjaan agar segera bisa mandiri. Namun, takdir seringkali memiliki rencana lain. Di rumah itu, di tengah usahanya membangun kembali puing-puing hidupnya, di tengah kesepian yang menderanya, benih-benih lain mulai tumbuh tanpa ia sadari. Benih yang kelak akan menyeretnya ke dalam pusaran dilema yang tak pernah ia bayangkan, menguji batas moral dan kewarasannya.
Sebuah peristiwa kecil, sebuah ketidaksengajaan akan menjadi pemicu badai besar dalam hidupnya, dan juga hidup orang-orang di sekitarnya. Laras belum tahu bahwa keponakannya sendiri, Doni, akan menjadi pusat dari badai tersebut. Hari-hari berlalu di rumah Ratna dengan ritme yang cukup monoton bagi Laras. Pagi hari diisi dengan kesibukan membantu di dapur, lalu mengantar Ratna dan Budi hingga ke depan pintu saat mereka berangkat kerja. Setelah itu rumah menjadi sepi. Doni, keponakannya itu, memiliki jadwal kuliah yang tidak menentu dan seringkali juga memiliki kegiatan lain di luar rumah bersama teman-temannya. Kadang ia sudah berangkat pagi buta, kadang baru beranjak siang hari. Laras mencoba mengisi kekosongan waktunya dengan membaca buku-buku lama yang ia bawa, menonton televisi, atau sesekali membersihkan rumah lebih detail, sekadar untuk menyibukkan diri dan pikirannya. Ia juga mulai aktif mencari lowongan pekerjaan melalui internet, mengirimkan beberapa lamaran, berharap ada kabar baik yang bisa membuatnya segera mandiri. Hubungannya dengan Doni tetaplah akrab dalam koridor tante dan keponakan. Doni adalah pemuda yang sopan dan cukup perhatian. Ia tak segan mengajak Laras ngobrol jika kebetulan mereka berdua saja di rumah, menanyakan kabarnya atau sekadar berbagi cerita lucu tentang kampusnya. "Tante Laras, tadi dosenku ngeselin banget masa." Atau, "Tante, cobain deh kue ini, enak teman aku yang bikin." Laras selalu menanggapinya dengan senyum hangat, sesekali tertawa mendengar celoteh yang polos dan apa adanya. Doni melihat Laras sebagai sosok tante yang modern, yang bisa diajak bicara tentang banyak hal tanpa merasa dihakimi. Berbeda dengan ibunya yang kadang lebih konservatif. Ia juga mengagumi kecantikan tantenya itu. Seringkali ia mendengar teman-teman prianya memuji Laras saat kebetulan mereka main ke rumahnya dan Laras lewat. Tapi bagi Doni, Laras tetaplah tante, bagian dari keluarga. Namun, bagi Laras, interaksi dengan Doni mulai terasa berbeda meski ia berusaha keras menepisnya. Kehadiran Doni yang muda, energik, dan penuh vitalitas secara tidak sadar menjadi kontras yang menyakitkan dengan kehampaan yang ia rasakan. Saat Doni berbicara dengan semangat tentang masa depannya, tentang teman-teman wanitanya, tentang petualangan-petualangan kecil yang ia alami, Laras teringat akan masa mudanya sendiri yang terasa sudah begitu jauh. Ia teringat akan harapan-harapan yang dulu pernah ia gantungkan pada pernikahannya. Harapan yang kini hancur berkeping-keping. Ada momen-momen kecil yang tanpa disadari mulai terukir dalam benak Laras. Seperti ketika Doni baru selesai berolahraga di halaman belakang, keringat membasahi kaosnya, memperlihatkan lekuk otot lengannya yang kencang, atau ketika Doni tertawa lepas menunjukkan deretan giginya yang rapi dan sorot mata yang berbinar. Laras akan cepat-cepat mengalihkan pandangannya, merasa sedikit aneh dengan pikirannya sendiri. "Dia keponakanku," bisiknya dalam hati, mencoba mengingatkan dirinya akan batas yang tak boleh dilanggar. Oh, kesepian. Oh, kesepian adalah musuh terbesarnya. Malam hari ketika suara jangkrik terdengar lebih nyaring dari biasanya, Laras seringkali terjaga memeluk guling erat-erat. Ia merindukan sentuhan, ia merindukan kehangatan, ia merindukan perasaan diinginkan. Mantan suaminya, meski telah menyakitinya begitu dalam, setidaknya dulu pernah memberikannya sensasi-sensasi itu. Kini semua terasa hampa. Ia mencoba menyibukkan diri dengan berbagai cara. Namun, bayang-bayang kebutuhan akan afeksi seorang pria terus menghantuinya. Ia adalah wanita normal dengan hasrat dan kebutuhan biologisnya yang sama seperti wanita lainnya. Dan status jandanya ditambah usianya yang masih terbilang prima membuat kebutuhan itu terasa semakin mendesak. Kadang saat sedang melamun, Laras membayangkan bagaimana rasanya jika ia bisa memulai hubungan baru. Bertemu pria baik-baik yang bisa menghargainya, mencintainya dengan tulus. Namun, mencari pasangan di usianya yang sekarang dengan status janda terasa begitu sulit. Lingkaran pergaulannya menyempit, ia juga takut-takut kembali disakiti, takut kembali gagal.
Trauma masa lalu masih membekas begitu dalam. Di tengah pergulatan batinnya itu, sosok Doni tanpa sengaja mulai sering muncul dalam benaknya. Bukan sebagai keponakan kecil yang dulu ia timang, melainkan sebagai seorang pemuda dewasa. Pemuda yang tinggal satu atap dengannya. Pemuda yang tubuhnya mulai sering ia perhatikan secara diam-diam. Tentu saja Laras segera menepis pikiran-pikiran liar itu. Ia merasa bersalah, merasa kotor. Bagaimana mungkin ia bisa memiliki pikiran seperti itu terhadap darah dagingnya sendiri, anak dari kakaknya yang telah begitu baik padanya. Ia beristighfar, berdoa agar dijauhkan dari godaan. Ratna dan Budi tentu saja tidak menyadari pergulatan batin yang dialami Laras. Mereka melihat Laras sebagai adik dan ipar yang sedang berusaha bangkit dari keterpurukan. Mereka senang Laras bisa akrab dengan Doni, menganggapnya sebagai hal yang wajar dalam ikatan keluarga. Mereka tak pernah tahu bahwa di balik senyum Laras, di balik sikap tenangnya, ada bom waktu yang siap meledak. Bom waktu yang dipicu oleh kesepian, oleh gairah yang terpendam, dan oleh kehadiran seorang pemuda di dekatnya, yang tanpa sadar telah membangkitkan sesuatu yang seharusnya terkubur dalam-dalam. Kehidupan baru Laras di rumah kakaknya, yang awalnya ia harapkan sebagai tempat perlindungan dan penyembuhan tanpa disadari mulai berbelok ke arah yang berbahaya. Sebuah insiden kecil hanya tinggal menunggu waktu akan menjadi katalisator yang mengubah segalanya. Langit sore itu berwarna jingga kemerahan, membiaskan cahaya hangat ke seluruh penjuru rumah. Ratna dan Budi sedang tidak di rumah. Mereka ada acara keluarga di luar kota dan baru akan kembali keesokan harinya. Suasana rumah terasa lebih lengang dari biasanya. Laras baru saja selesai mandi, merasa segar setelah seharian berkutat dengan lamaran pekerjaan online yang seolah tak ada habisnya. Ia mengenakan daster satin tipis berwarna merah marun kesayangannya. Pakaian rumah yang nyaman, namun tetap menonjolkan lekuk tubuhnya yang terawat. Rambutnya yang basah, ia biarkan tergerai menebarkan aroma sampo yang lembut. Ia hendak mengambil minum di dapur. Ketika samar-samar, ia mendengar suara air dari kamar mandi yang terletak di dekat kamar Doni. Mungkin Doni baru pulang, pikirnya. Laras tak perlu ambil pusing. Ia melanjutkan langkahnya ke dapur, menuang segelas air dingin, dan meneguknya perlahan. Tenggorokannya terasa lega. Saat ia berbalik hendak kembali ke kamarnya, langkahnya terhenti. Pintu kamar Doni sedikit terbuka, hanya menyisakan celah sempit. Bukan itu yang membuatnya terhenti, melainkan pemandangan sekilas yang tertangkap oleh sudut matanya dari celah pintu itu. Rasa penasaran, atau mungkin sesuatu yang lain yang tak bisa ia definisikan, mendorongnya untuk mendekat sangat pelan, nyaris tanpa suara. Ia mengintip. Jantungnya berdegup sedikit lebih kencang. Di dalam kamar, Doni baru saja keluar dari kamar mandi, hanya mengenakan handuk yang melilit pinggangnya. Tetesan air masih membasahi rambutnya yang hitam legam. Mengalir turun ke lehernya, dadanya yang bidang dan berotot, hingga ke perutnya yang rata dengan garis-garis samar otot perut. Laras terpaku. Ini bukan pertama kalinya ia melihat tubuh seorang pria. Tentu saja tidak. Tapi melihat Doni, keponakannya sendiri, dalam kondisi seperti itu membangkitkan sensasi yang aneh dan mengejutkan dalam dirinya. Tubuh muda itu begitu sempurna. Kulitnya yang sawo matang terlihat segar dan kencang. Otot-ototnya tidak berlebihan, namun terbentuk dengan baik, menandakan ia cukup aktif secara fisik. Laras tanpa sadar menahan napas. Pandangannya terpaku pada setiap detail. Pada lekuk bahu Doni yang kokoh, pada otot bisepnya yang menonjol saat ia mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Sesuatu yang lama tertidur di dalam diri Laras, sesuatu yang ia kira sudah mati rasa sejak perceraiannya, kini mulai menggeliat bangun. Gairah, yaitulah kata yang tepat. Gairah yang membakar, yang membuat pipinya terasa panas dan napasnya sedikit tercekat. Ia melihat Doni meraih lemari pakaian.
mengambil celana pendek dan kaos oblong. Sejenak handuk di pinggangnya sedikit melorot, memperlihatkan sekilas pangkal pahanya yang kokoh sebelum Doni dengan cepat mengenakan celana pendeknya. Jantung Laras berdebar semakin kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Ia tahu ini salah, sangat salah. Ia tidak seharusnya mengintip. Ia tidak seharusnya merasakan hal ini, tapi ia tak bisa mengalihkan pandangannya. Setelah mengenakan kaos, Doni berbalik dan untuk sepersekian detik mata mereka hampir bertemu. Laras tersentak kaget. Buru-buru ia menarik diri dari celah pintu. Tubuhnya gemetar. Ia bersandar di dinding koridor, mencoba menenangkan detak jantungnya yang menggila. Wajahnya terasa panas dan ia yakin pipinya memerah. Apa yang baru saja ia lakukan? Apa yang baru saja ia rasakan? Bayangan tubuh Doni yang atletis, tetesan air di kulitnya, semua itu terpatri begitu kuat dalam benaknya. Gairah yang dulu padam kini menyala kembali dengan hebatnya, membakar habis sisa-sisa pertahanan moral yang coba ia bangun. Ia teringat akan keintiman yang sudah begitu lama tak ia rasakan, sentuhan, pelukan, ciuman. Rasa sepi yang selama ini ia coba tekan kini terasa semakin menyiksa, menusuk-nusuk dadanya. Ia merasa begitu kosong, begitu mendambakan kehadiran seorang pria dalam hidupnya, dalam pelukannya. Laras kembali ke kamarnya dengan langkah gontai. Ia duduk di tepi ranjang. Pikirannya berkecamuk. Perasaan bersalah bercampur aduk dengan hasrat yang baru saja bangkit. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya reaksi sesaat, bahwa ia hanya sedang merindukan keintiman. Tapi bayangan Doni terus berputar di kepalanya. Doni, keponakannya, darah dagingnya, pikiran itu membuatnya merinding. Namun di sisi lain ada bagian dari dirinya yang merasa tertantang, yang merasa penasaran. Sejak kejadian itu, pandangan Laras benar-benar berubah terhadap Doni. Ia tak lagi bisa melihat Doni hanya sebagai keponakan. Setiap kali Doni berada di dekatnya, setiap kali ia mendengar suara Doni atau bahkan hanya mencium aroma parfum maskulin yang biasa Doni kenakan, jantungnya akan berdebar lebih kencang. Ia mulai memperhatikan Doni dengan cara yang berbeda. Tatapan matanya, senyumannya, cara Doni bergerak, semuanya seolah memiliki daya tarik baru yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Api itu telah tersulut, api gairah yang terlarang. Dan Laras tahu jauh di lubuk hatinya bahwa api ini akan sulit untuk dipadamkan. Ia berada di persimpangan jalan antara menjaga kehormatan dan menyerah pada bisikan hasrat yang semakin hari semakin kuat. Dan yang lebih menakutkan, ia mulai bertanya-tanya apakah Doni juga merasakan sesuatu atau ini hanya perasaannya sendiri. Sebuah pertanyaan yang membuatnya semakin gelisah dan penasaran. Malam itu Laras tak bisa tidur. Bayangan tubuh Doni dan gejolak hasrat yang baru saja bangkit membuatnya terjaga hingga larut, terombang-ambing dalam lautan dilema dan keinginan. Setelah insiden di depan kamar Doni itu, Laras tak lagi bisa memandang keponakannya itu dengan cara yang sama. Ada sesuatu yang pecah di dalam dirinya, sebuah dinding pertahanan yang runtuh memperlihatkan sisi dirinya, yang selama ini ia coba sembunyikan bahkan dari dirinya sendiri. Bayangan tubuh muda Doni yang terpampang tanpa sengaja itu terus menghantuinya, membangkitkan gelombang hasrat yang semakin sulit ia kendalikan. Kesepian yang selama ini ia rasakan kini memiliki target. Sebuah objek yang ironisnya begitu dekat namun begitu terlarang. Hari-hari berikutnya, Laras mulai bertingkah sedikit berbeda. Meski ia berusaha keras untuk terlihat normal, perubahan itu halus, nyaris tak terkentara bagi orang lain, namun sangat terasa bagi dirinya sendiri. Saat berbicara dengan Doni, tatapan matanya terkadang tertahan sedikit lebih lama. Senyumannya terkadang menyiratkan sesuatu yang lebih dari sekedar keramahan seorang tante. Ia mulai lebih memperhatikan penampilannya. Bahkan saat hanya di rumah, daster satinnya yang dulu hanya ia kenakan saat tidur kini sesekali ia pakai di siang hari.
terutama jika ia tahu hanya ada dirinya dan Doni di rumah. Ia akan menyisir rambutnya lebih rapi, memakai sedikit parfum dengan aroma sensual yang lembut. Momen-momen ketika Ratna dan Budi tidak di rumah menjadi kesempatan emas baginya. Awalnya godaan itu datang dalam bentuk perhatian yang lebih intens. "Doni, kamu kelihatan capek banget, mau tante bikinin teh anget?" Tawarnya dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Tangannya mungkin tanpa sengaja menyentuh lengan Doni saat menyerahkan cangkir. Atau ketika Doni sedang asik menonton televisi, Laras akan duduk di sofa yang sama, mungkin sedikit lebih dekat dari biasanya. Kakinya yang jenjang sengaja ia biarkan sedikit terlihat dari balik dasternya. Ia akan mencari topik obrolan yang lebih personal, menanyakan tentang kehidupan cinta Doni, tentang tipe gadis idamannya, sambil sesekali menyelipkan pujian halus tentang kedewasaan atau penampilan Doni. "Kamu makin dewasa ya, Doni. Pasti banyak cewek yang naksir," ujarnya sambil tersenyum. Matanya menatap lekat, mencoba membaca reaksi Doni. Doni, pemuda 24 tahun, yang tentu saja tidak buta terhadap sinyal-sinyal ketertarikan, awalnya mungkin merasa sedikit aneh dan bingung. Tantinya Laras yang selama ini ia kenal sebagai sosok yang ramah dan suportif, kini terasa sedikit berbeda. Ada kehangatan yang berbeda dalam tatapannya. Ada sentuhan yang terasa berbeda maknanya. Awalnya ia mencoba mengabaikannya, menganggapnya hanya sebagai bentuk perhatian lebih dari seorang tante yang mungkin kesepian. Ia menghormati Laras dan tak pernah terpikirkan hal-hal di luar batas kewajaran. Namun, godaan Laras semakin berani seiring berjalannya waktu. Suatu sore ketika hanya ada mereka berdua di rumah dan hujan turun, dengan derasnya di luar, menciptakan suasana yang intim dan sedikit melankolis, Laras mendekati Doni yang sedang membaca buku di ruang tengah. Ia duduk sangat dekat, aroma parfumnya yang menggoda menguar lembut. "Dingin ya, Doni," bisik Laras. Suaranya serak. Tanpa sadar, tangannya menyentuh bahu Doni, mengusapnya pelan seolah mencari kehangatan. Doni tertegun. Sentuhan itu terasa berbeda. Ada getaran aneh yang menjalar di tubuhnya. Ia menoleh menatap Laras. Mata Laras berkilat dengan sorot yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Sorot yang penuh damba dan undangan. Jarak mereka begitu dekat. Napas hangat Laras terasa di pipinya. Untuk pertama kalinya, Doni melihat Laras bukan hanya sebagai tantenya, tapi sebagai seorang wanita. Wanita cantik, matang, dengan pesona yang sulit ditolak. Gejolak hasrat anak muda dalam diri Doni mulai terusik. Ia tahu ini salah. Ini tantenya, anak dari adik ibunya. Tapi tatapan Laras, sentuhannya, aroma tubuhnya, semua itu mengirimkan sinyal yang begitu kuat, membangkitkan rasa penasaran dan keinginan dalam dirinya. Batas antara tante dan keponakan mulai kabur, terkikis oleh godaan yang terus-menerus dan suasana yang mendukung. "Tante," suara Doni tercekat. Ia tak tahu harus berkata apa. Laras tersenyum tipis, senyum yang penuh arti. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya tatapan matanya yang berbicara seolah berkata, "Aku tahu kamu merasakannya juga." Sejak momen itu, ada perubahan signifikan dalam dinamika hubungan mereka. Ketegangan seksual mulai terasa kental setiap kali mereka berdua. Doni mulai lebih sadar akan kehadiran Laras, akan penampilannya. Ia mulai sering mencuri pandang ke arah Laras, memperhatikan lekuk tubuh tantenya yang terbalut pakaian rumah. Ada rasa bersalah yang menghantuinya, tapi juga ada rasa penasaran dan ketertarikan yang semakin kuat. Laras di sisi lain merasa mendapatkan lampu hijau. Reaksi Doni meski penuh keraguan memberinya harapan bahwa perasaannya mungkin tak bertepuk sebelah tangan. Godaannya menjadi lebih eksplisit. Meski masih dalam batas-batas yang aman, ia akan sengaja membungkuk di depan Doni, memperlihatkan sedikit belahan dadanya, atau saat berjalan melewatinya, pinggulnya akan tak sengaja menyenggol tubuh Doni. Lambat laun, Doni yang masih muda dan belum banyak pengalaman dalam menghadapi situasi serumit ini, mulai goyah. Rasa ingin tahu,
dorongan biologis, dan mungkin juga sedikit rasa kasihan melihat kesepian tantenya bercampur aduk menjadi satu. Pertahanan moralnya mulai runtuh. Ia mulai merespon godaan Laras, awalnya dengan canggung, lalu semakin berani. Tatapan mereka bertemu lebih sering. Senyum mereka memiliki makna tersembunyi. Hingga suatu malam ketika Ratna dan Budi kembali pergi untuk urusan mendadak, meninggalkan mereka berdua semalaman di rumah, suasana begitu mendukung. Keheningan malam, hanya suara detik jam dan napas mereka yang terdengar. Laras mengenakan gaun tidur satin hitamnya yang paling menggoda. Ia mendekati Doni yang sedang menonton televisi di kamarnya. Kali ini tak ada lagi keraguan dalam langkahnya. Tak ada lagi kata-kata yang dibutuhkan. Tatapan mereka bertemu penuh dengan hasrat yang tak terucapkan. Dan malam itu, di bawah atap rumah yang seharusnya menjadi simbol kehangatan keluarga, batas itu benar-benar dilanggar. Laras dan Doni terjatuh ke dalam jurang hubungan terlarang. Rasa bersalah, kenikmatan sesaat, dan ketakutan akan konsekuensi bercampur aduk menjadi satu. Mereka tahu ini salah, sangat salah. Tapi api gairah yang telah lama tersundut kini membakar begitu hebat, menghanguskan akal sehat dan norma-norma yang ada. Sebuah rahasia kelam telah tercipta. Rahasia yang akan menghantui mereka dan mengancam untuk menghancurkan segalanya. Malam itu menjadi awal dari babak baru yang gelap dan penuh risiko dalam kehidupan Laras dan Doni. Hubungan terlarang yang mereka jalin seperti candu, awalnya membawa kenikmatan sesaat yang memabukkan. Namun, diiringi rasa bersalah yang terus menggerogoti dan ketakutan akan terbongkarnya rahasia mereka. Setiap momen curian yang mereka habiskan bersama terasa begitu mendebarkan sekaligus menakutkan. Di satu sisi, Laras merasa hidup kembali. Gairahnya yang lama padam kini menyala liar. Kesepiannya terobati oleh perhatian dan sentuhan Doni yang muda dan penuh energi. Ia merasa diinginkan, merasa kembali menjadi wanita seutuhnya. Meski ia sadar betul bahwa sumber kebahagiaan semuanya ini berasal dari jalan yang salah. Bagi Doni, ini adalah pengalaman yang membingungkan sekaligus memikat. Laras adalah wanita pertama yang begitu dewasa dan berpengalaman yang intim dengannya. Pesona dan keberanian Laras dalam mengungkapkan hasratnya membuat Doni yang awalnya ragu dan merasa bersalah perlahan-lahan ikut terhanyut. Ada daya tarik tersendiri pada hubungan yang penuh risiko ini. Adrenalin yang terpacu setiap kali mereka berhasil mencuri waktu berdua tanpa ketahuan. Namun jauh di lubuk hatinya, ada suara kecil yang terus mengingatkannya bahwa ini adalah dosa. Bahwa ia telah mengkhianati kepercayaan orang tuanya, terutama ibunya, kakak dari Laras. Setiap kali Ratna dan Budi tidak di rumah, rumah itu seolah berubah menjadi istana rahasia mereka. Mereka akan menghabiskan waktu bersama. Terkadang hanya dengan percakapan intim di ruang tengah, saling berbagi cerita dan tawa yang hanya mereka berdua yang mengerti maknanya. Terkadang, gairah membawa mereka lebih jauh ke dalam kamar Laras atau kamar Doni, di mana mereka melampiaskan hasrat terlarang yang semakin hari semakin sulit dibendung. Laras menjadi lebih berani, lebih ekspresif dalam menunjukkan kebutuhannya. Doni meski masih sering diliputi keraguan, tak kuasa menolak pesona dan godaan tantenya yang kini juga menjadi kekasih gelapnya. Namun, kebahagiaan semu tak bertahan lama tanpa bayang-bayang. Semakin sering mereka melakukannya, semakin besar pula risiko untuk ketahuan. Mereka menjadi lebih berhati-hati, lebih lihai dalam menyembunyikan jejak. Pesan singkat dihapus, panggilan telepon dilakukan saat tak ada orang. Dan mereka berusaha bersikap senormal mungkin saat Ratna dan Budi ada di rumah. Tapi kebohongan selalu meninggalkan celah. Ratna sebagai seorang ibu dan seorang kakak memiliki intuisi yang tajam. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Bukan sesuatu yang bisa ia tunjuk secara langsung, melainkan perubahan atmosfer
yang halus di rumahnya. Ia memperhatikan bagaimana Laras terlihat lebih ceria akhir-akhir ini. Pipinya lebih merona, matanya lebih berbinar. Awalnya Ratna senang mengira adiknya itu akhirnya mulai bisa move on dari perceraiannya. Namun, kegembiraan Laras terasa sedikit berlebihan dan seringkali muncul saat Doni ada di dekatnya. Ratna juga mulai memperhatikan interaksi antara Laras dan Doni. Tatapan mereka terkadang bertemu terlalu lama. Senyuman mereka memiliki arti yang sulit ia pahami. Ada kedekatan fisik yang kadang terasa sedikit canggung, sedikit terlalu intim untuk ukuran tante dan keponakan. Doni juga tampak sedikit berbeda. Ia menjadi lebih pendiam saat ditanya tentang Laras atau terkadang menjawab dengan gugup. Ia juga lebih sering menghabiskan waktu di kamar atau keluar rumah tanpa penjelasan yang jelas. Kecurigaan Ratna mulai tumbuh perlahan seperti tanaman liar yang merambat di dalam hatinya. Ia mencoba menepisnya, tak ingin berpikiran buruk tentang adik kandungnya sendiri dan Doni kesayangannya. Mungkin ia hanya terlalu paranoid, terlalu lelah dengan pekerjaannya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua baik-baik saja. Namun, ada insiden-insiden kecil yang semakin menguatkan kecurigaannya. Suatu kali ia pulang lebih awal dari kantor dan tanpa sengaja mendengar suara tawa cekik dari kamar Laras. Padahal ia tahu Doni seharusnya ada di kamarnya sendiri, belajar. Ketika ia mengetuk pintu, suara itu tiba-tiba berhenti dan butuh waktu beberapa saat sebelum Laras membuka pintu. Dengan wajah sedikit panik dan rambut acak-acakan. Laras beralasan sedang menonton video lucu di ponselnya. Doni kemudian keluar dari kamarnya beberapa menit kemudian dengan ekspresi yang sulit dibaca. Lain waktu, Ratna menemukan selendang sutra milik Laras terselip di bawah bantal di kamar Doni saat ia sedang membersihkan kamar anaknya itu. Ketika ditanya, Doni menjawab dengan gugup bahwa mungkin selendang itu terjatuh saat Laras membantunya merapikan kamar beberapa hari lalu. Alasan yang masuk akal, tapi intuisi Ratna mengatakan ada yang tidak beres. Kecurigaan itu terus menghantuinya, membuatnya gelisah dan sulit tidur. Ia mulai mengamati Laras dan Doni dengan lebih saksama, memperhatikan setiap gerak-gerik mereka, setiap kata yang mereka ucapkan. Ia merasa seperti detektif di rumahnya sendiri, mencari bukti atas sesuatu yang ia sendiri takut untuk mengakuinya. Ia berdoa agar kecurigaannya salah, agar keluarganya baik-baik saja. Sementara itu, Laras dan Doni yang terlalu larut dalam hubungan terlarang mereka tidak menyadari bahwa jaring kecurigaan mulai mengencang di sekitar mereka. Mereka masih merasa aman dalam rahasia mereka, tidak tahu bahwa setiap hari, setiap momen curian yang mereka nikmati membawa mereka semakin dekat pada hari perhitungan. Manisnya dosa yang mereka cecap akan segera berubah menjadi pahitnya penyesalan, ketika kebenaran yang mengerikan itu akhirnya terbongkar, dan Ratna, sang kakak dan ibu, tanpa sadar semakin dekat untuk menemukan kenyataan pahit yang akan menghancurkan hatinya. Setelah menempuh separuh perjalanan, didorong oleh kegelisahan yang tak tertahankan, Ratna membuat keputusan impulsif. Ia memutar balik mobilnya, memutuskan untuk pulang. Ia beralasan pada dirinya sendiri bahwa ia melupakan sesuatu yang penting. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada alasan lain yang lebih mendesak. Ketika Ratna tiba kembali di rumah, suasana terasa begitu sepi. Mobil Doni terparkir di garasi menandakan ia ada di rumah. Dengan langkah pelan dan hati berdebar, Ratna masuk ke dalam rumah. Ia memanggil nama Laras dan Doni. Namun tak ada sahutan. Keheningan itu terasa mencekam, semakin memperkuat firasat buruknya. Ia berjalan menuju ke kamar Laras. Pintunya sedikit terbuka. Samar-samar, ia mendengar suara bisikan dan tawa tertahan dari dalam. Jantung Ratna serasa berhenti berdetak. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu kamar Laras lebih lebar.
Dan di sanalah pemandangan yang menghancurkan dunianya terpampang di depan mata. Laras dan Doni, adiknya dan anaknya, berduaan di atas ranjang dalam posisi yang tak menyisakan ruang untuk keraguan. Pakaian mereka berserakan di lantai. Wajah mereka yang tadinya dipenuhi gairah kini berubah menjadi pucat pasi, penuh keterkejutan dan ketakutan saat melihat Ratna berdiri di ambang pintu. Waktu seolah berhenti. Ratna hanya bisa terpaku. Matanya membelalak tak percaya. Suara jeritan tertahan di tenggorokannya. Rasa sakit, marah, jijik, kecewa, dan pengkhianatan menghantamnya bertubi-tubi, meremukkan hatinya hingga berkeping-keping. Dunia yang ia kenal, keluarga yang ia cintai, runtuh dalam sekejap. Astagfirullahalazim. Akhirnya sebuah pekikan lolos dari bibir Ratna. Suaranya bergetar hebat. Air mata mulai mengalir deras di pipinya. Laras dan Doni tersentak kaget. Panik bukan kepalang. Mereka buru-buru menarik selimut untuk menutupi tubuh mereka. Wajah mereka pucat seperti mayat. Tak ada kata yang bisa mereka ucapkan. Rasa malu dan bersalah membekukan lidah mereka. Apa-apaan yang kalian lakukan? Suara Ratna meninggi, penuh dengan kemarahan dan kepedihan. Laras, Doni, kalian melakukan ini di rumahku? Laras hanya bisa menangis tersedu-sedu, tak berani menatap wajah kakaknya. Doni menunduk, tubuhnya gemetar. Ia merasa seperti penjahat paling hina di dunia. Amarah Ratna meledak, ia menghampiri Laras. Tangannya gemetar ingin menampar, namun ia menahannya. Aku percaya padamu, Laras. Aku memberimu tempat tinggal saat kamu susah. Dan ini balasanmu. Kau merusak anakku. Kau mengkhianatiku. Hardik Ratna. Suaranya serak karena tangis dan amarah. Kemudian ia beralih pada Doni. Dan kamu, Doni, anak yang ibu banggakan. Apa yang ada di pikiranmu? Dia tantemu, darah daging ibumu sendiri. Hati Ratna hancur melihat anaknya terlibat dalam perbuatan sehina ini. Suasana di kamar itu begitu tegang dan penuh dengan emosi yang meluap-luap. Tak lama kemudian, Budi pulang. Ia terkejut melihat Ratna sudah kembali dan mendengar keributan dari kamar Laras. Ketika Ratna menceritakan apa yang baru saja ia saksikan dengan air mata yang terus mengalir dan suara yang terbata-bata, wajah Budi langsung mengeras. Amarah dan kekecewaan yang sama terpancar dari matanya. Ia tak pernah menyangka hal seburuk ini bisa terjadi di dalam keluarganya sendiri. Malam itu menjadi malam terpanjang dan tergelap bagi keluarga mereka. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi kehangatan. Yang ada hanya air mata, kemarahan, dan rasa malu yang mendalam. Budi dan Ratna mengadakan perbincangan serius. Keputusan berat harus diambil. Mereka tidak bisa membiarkan hubungan terlarang ini terus berlanjut di bawah atap rumah mereka. Kepercayaan telah hancur, dan luka yang ditimbulkan terlalu dalam. Keesokan harinya, dengan berat hati, Budi dan Ratna meminta Laras untuk segera meninggalkan rumah mereka. Tak ada lagi tempat bagi Laras di sana. Pengusiran itu terasa begitu menyakitkan bagi Laras. Namun, ia tahu ia pantas mendapatkannya. Ia telah menghancurkan kepercayaan kakaknya, merusak masa depan keponakannya, dan menodai nama baik keluarga. Dengan membawa tas berisi pakaian dan sisa-sisa harga dirinya yang hancur, Laras melangkah keluar dari rumah itu diiringi tatapan dingin dari Ratna dan Budi, serta tatapan penuh penyesalan dari Doni yang tak berani menatapnya langsung. Hubungan terlarang itu telah berakhir dengan cara yang paling tragis. Laras kembali menjadi sebatang kara, kini dengan beban dosa, dan rasa malu yang jauh lebih berat. Doni harus menghadapi kemarahan dan kekecewaan orang tuanya serta rasa bersalah yang akan terus menghantuinya. Keluarga yang dulu harmonis kini retak terluka oleh pengkhianatan yang datang dari orang terdekat. Badai telah datang dan memporak-porandakan segalanya, meninggalkan puing-puing, kehancuran, dan pelajaran pahit
tentang betapa berbahayanya menyerah pada nafsu dan godaan terlarang. Kepergian Laras dari rumah Ratna dan Budi menyisakan kehampaan yang pekat dan luka yang menganga. Rumah yang dulu penuh canda tawa kini diselimuti awan kelabu kesedihan dan kekecewaan. Ratna tak henti-hentinya menangis. Kisah ini adalah pengingat bahwa kesepian dan hasrat yang tidak dikelola dengan baik bisa menjadi bom waktu yang sangat berbahaya. Jangan biarkan masa lalu yang pahit atau trauma mengendalikan pilihanmu di masa depan. Carilah jalan keluar yang sehat dan positif. Ingatlah selalu batas moral dan norma sosial yang ada. Karena ketika kita melanggar batas itu, bukan hanya kita yang terluka, tapi juga orang-orang yang kita cintai. Kepercayaan yang hancur, bahkan seandainya bisa diperbaiki, tidak akan pernah kembali seperti semula.